Halo Football Mania, kembali lagi bersama kita di Sepak Pojok TV, gudangnya berita bola. Achraf Hakimi dituduh lakukan pelecehan. Achraf Hakimi menghadapi penyelidikan kejaksaan Prancis. Bek Paris Saint-Germain itu dituduh melecehkan perempuan yang dikenalnya dari media sosial. Seorang perempuan berusia 23 tahun membuat pernyataan ke polisi Prancis akhir pekan ini. Dia mengaku telah dilecehkan Hakimi, tapi perempuan tersebut tidak ingin mengajukan pengaduan. Menukil The Sun, terduga korban mengatakan kepada petugas bahwa dia hanya ingin membuat pernyataan dilecehkan. Namun jaksa sekarang secara pribadi mengejar kasus tersebut karena keseriusan tuduhan dan ketenaran Hakimi. Demi bertahan di Dortmund, Marco Reus siap potong gaji. Rumor mengenai masa depan pemain veteran Borussia Dortmund, Marco Reus, nampaknya mendekati akhir. Dikabarkan jika sang pemain setuju untuk pemotongan gaji agar bertahan di Signal Iduna Park. Dilansir dari BV Bebas, pihak klub telah memberikan kontrak baru kepada Marco Reus. Tetapi, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh Marco Reus jika ia ingin bertahan di Signal Iduna Park dalam waktu yang lebih lama. Reus harus menerima pemotong gaji sebesar 50% dari apa yang ia dapatkan saat ini. Seperti yang diketahui, Reus sendiri menjadi salah satu pilar dengan gaji tertinggi di Dortmund, yakni sebesar 12 juta euro per tahunnya. Ibrahimovic, saya tidak pernah menderita separah ini. Zlatan Ibrahimovic akhirnya kembali bermain dalam laga antara AC Milan melawan Atalanta. Ia telah absen selama 9 bulan lamanya akibat cedera yang ia alami di bagian lutut. Dilansir dari Sport Bild, ia sangat senang bisa kembali menggunakan kostum AC Milan di lapangan. Ia merasa bahwa bisa melakukan apapun yang ia bisa lakukan dan cintai. Saya merasa baik. Saya sudah lama tidak merasakan hal ini dalam waktu yang lama. Saya merasa mampu melakukan apa yang bisa saya lakukan. Cedera lutut, Nabil Fekir terpaksa akhiri musim lebih cepat. Nabil Fekir dipastikan harus mengakhiri musim lebih cepat usai mengalami cedera saat Real Betis menang tipis dari Elche akhir pekan lalu di lanjutan La Liga. Manajemen klub secara resmi mengumumkan bahwa sang pemain mengalami masalah pada ligamen lututnya. Berdasarkan pembinaan tim medis Los Verdi Blancos, Fekir harus menjalani operasi untuk memperbaiki masalah pada lututnya. Tes yang dijalani oleh tim medis Real Betis mengonfirmasi bahwa Nabil Fekir mengalami sobekan pada ligamen ACL di lututnya. Sang pemain akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan untuk memperbaiki masalah pada cederanya. Hal ini mempengaruhi performanya sampai akhir musim, demikian pernyataan resmi dari Real Betis. Performa Liverpool jeblok karena terlena kesuksesan di masa lalu. Liverpool memperlihatkan performa yang jauh dari kata ideal di musim ini. Menurut bek The Reds, Virgil van Dijk, hal itu disebabkan karena timnya terlena akan kesuksesan di masa lalu. Kami dalam 4 atau 5 tahun terakhir dimanjakan dengan semua yang telah kami lalui. Kami telah memenangkan semua trofi yang tersedia. Kami menjalani musim tahun lalu di mana kami bersaing memperebutkan semua trofi hingga hari terakhir, sehingga mengalami musim yang bergelombang sejauh ini merupakan kejutan bagi semua orang. Neuer cedera, Ter Stegen ingin jadi kiper utama Jerman di Euro 2024. Marc-Andre Ter Stegen mengungkapkan keinginannya untuk bisa merebut posisi Manuel Neuer sebagai kiper utama timnas Jerman di ajang Euro 2024. Tampil apik di bawah mister gawang Barcelona, harapan Ter Stegen tampaknya bisa tercapai berkat cedera yang diderita rekan senegaranya itu. Dengan absennya Neuer hingga musim panas mendatang, dipastikan Ter Stegen akan naik menggantikan posisinya. Tentunya kesempatan ini akan dimanfaatkan kiper Barcelona itu untuk merebut posisi Neuer di Euro 2024. Saya selalu ingin menjadi pemain penting di tim nasional dan tujuan saya adalah bisa bermain di Euro 2024. Saya percaya performa saya dalam beberapa tahun terakhir sangat bagus. Saya sudah lebih matang dan saya siap mencapai tujuan yang lebih besar. Robert Lewandowski dipastikan absen bela Barcelona di El Clasico. Daftar cedera pemain Barcelona semakin bertambah panjang jelang leg pertama semifinal Copa del Rey melawan Real Madrid. Blaugrana dipastikan akan tampil tanpa striker andalannya, Robert Lewandowski. Pemain asal Polandia itu bermain selama 90 menit penuh saat Barcelona kalah dari UD Almeria akhir pekan lalu. Barcelona kemudian mengonfirmasi bahwa Lewandowski harus absen di laga El Clasico mendatang karena cedera hamstring. Tidak disebutkan berapa lama waktu yang dibutuhkan Lewandowski untuk proses pemulihan.
Manajemen klub hanya memastikan bahwa sang pemain tak akan tampil pada leg pertama semifinal Copa del Rey. Hasil pertandingan tadi malam, AC Milan tumbang dari Cremonese. AS Roma menelan kekalahan saat bertandang ke markas Cremonese dalam lanjutan Serie A. Pasukan Jose Mourinho menyerah 1-2 dari tim papan bawah tersebut. Cremonese membuka skor ketika laga memasuki menit ke-17 melalui Frank Sadjout. Roma baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-71 lewat gol Leonardo Spinazzola. Cremonese memastikan kemenangan melalui penalti Daniel Ciofani pada menit ke-83. Hasil ini membawa Cremonese naik ke posisi 19 klasemen Liga Italia dengan 12 poin. AS Roma tertahan di urutan kelima dengan 44 poin. Hasil pertandingan tadi malam, Juventus menangkan Derby della Mole. Juventus sukses membungkam Torino 4-2 dalam Derby della Mole di pekan ke-24 Serie A musim ini. Sinyonya tua bangkit dari tekanan lawan dan mampu tersenyum di akhir laga. Torino unggul cepat di menit kedua lewat gol Yan Caramo. Tuan rumah berhasil menyamakan skor pada menit ke-16 melalui Juan Cuadrado. Torino kembali memimpin pada menit ke-43 melalui Antonio Sanabria. Bianconeri berhasil membuat skor imbang 2-2 saat turun minum lewat gol Danilo. Bremer membawa Juventus berbalik unggul 3-2 pada menit ke-71. Juventus mencetak gol keempat pada menit ke-80 melalui gol Adrien Rabiot. Tambahan 3 poin membuat skuad asuhan Massimiliano Allegri berada di urutan ke-7 klasemen sementara dengan 35 poin, kini hanya terpaut 6 angka dari Atalanta yang ada di atas mereka. Torino ada di posisi 9 dengan 31 poin. Hasil pertandingan tadi malam, Manchester City taklukkan Bristol City. Manchester City melaju ke babak perempat final Piala FA 2022-2023. Hasil itu didapat menyusul kemenangan The Citizens 3-0 atas Bristol City. Manchester City membuka skor 7 menit pertandingan berlangsung melalui Phil Foden. City menggandakan keunggulan pada menit ke-74 lewat Bryce Foden. Bola kembali bersarang di gawang Bristol 7 menit kemudian melalui gol Kevin De Bruyne. Gol De Bruyne menjadi penutup pertandingan di Ashton Gate. Manchester City menang 3-0 dan melaju ke perempat final Piala FA 2022-2023.